Boleh spill nggak? Emang dapat omset sampai berapa sih? Omset kalau GMV itu average ya. Video kayak gimana sih yang benar-benar bisa ngasilin penjualan? Selamat datang di podcast obrolan afiliator juara. Nah, hari ini gue punya narasumber yang asik banget. Waduh. Ini kalau kita lihat kan tampilannya 17 tahun banget ya, Pak. Enggak, 15. 17 ketuaan atau kok. Satu orang bapak yang udah senior, tapi biasanya kan kalau yang senior ya biasanya itu identiknya kayak oh ya udahlah gitu kan, saya pensiunan aja gitu kan. Boleh tau gak Pak, umurnya berapa? Saya 56. 56. Oke, ini udah tahun masuk ini usia, 57 nanti. Udah masuk usia pensiun guys, tapi dia ini sekarang salah satu top kreator di TikTok dengan omset yang bikin ngiler. Perkenalan diri dulu dong Pak. Iya, jadi nama saya Goya Ashraf Mahmud. Goya Ashraf Mahmud. Akun saya Goya Ashraf. Akunnya Goya Ashraf. Udah main TikTok berapa lama? Kalau main TikTok dari 2021 ya. 2021. Tapi affiliate tuh mulai seriusnya di Mei 2024 kemarin. Mei 2024. 2023 sempat main affiliate, baru 3 bulan TikTok Shop tutup. Ya, lagi semangat-semangatnya tutup. Akhirnya break dulu. Baru Mei 2024, akhir Mei, nah itu. Baru jalan. Baru apa sih yang bikin jadi kayak Pak Goya ini pengen, oke deh gue pengen coba TikTok affiliate deh gitu. Karena sebenarnya saya tuh orangnya boleh dibilang kreatif lah. Asik. Gitu Koyahan. Jadi saya tuh gak puas dengan satu hal. Jadi karena background saya juga di sales marketing, saya orang hotel kebetulan. Oh, orang hotel. 30 tahun saya kerja di hotel. Oke. Jadi memang di kerjaan sendiri dituntut untuk kreatif kan. Nah terus memang saya suka dengan digital. Terus saya nyoba hal baru, saya main digital, sosial media, akhirnya affiliate nih, kayaknya lucu nih affiliate nih. Kayaknya lucu. Kalau diseriusin bisa jadi nih. Terus? Akhirnya ya jadi. Jadi gitu. Oke. Jadi itulah asal muasalnya. Terus kenapa milih produk kan Bapak home living nih kalau dilihat. Kenapa milih home living? Waktu di 2023 itu waktu saya mulai itu lebih ke elektronik sama alat konten. Oke. Tapi ternyata hasilnya juga memang masih baru sih. Hasilnya juga masih belum ada, istilahnya tekor mulu lah. Nah pas di Mei 2024 saya coba cari informasi sedikit, kategori yang lain yang kayaknya lebih gampang dijual. Akhirnya saya mutusin riset ya berarti ya. Riset akhirnya pasti. Milihlah home living. Betul. Dan setelah milih home living nih, boleh spill gak? Emang dapat omset sampai berapa sih? Omset kalau GMV itu average ya, sekitar 800-an. 800-an. Ya. Topnya satu lebih dong. 1,4. Wow. 1,4 M. Pernah. Dengan bikin apa? Video live? Video. Jadi saya video. Semua video. Saya nggak ada live. Jadi live itu agak bikin males sih sebenarnya kan. Awalnya kan karena saya kerja. Kerja. Jadi udah seharian kerja terus capek. Nah bikin konten tuh hanya di weekend. Di weekend. Terus kalau harus nge-live lagi, udah energi udah habis deh segala macam. Jadi udah aja video yang kita kayak simple gitu kan, bisa dikerjain ini gitu kan. Oke. 1 jam bisa dapat 30 video. 1 jam 30 video? 30 video. Sisanya goler-goler di kasur, edit, posting. Itu gimana Pak cara? Maksudnya gini, kan orang tuh kayak jangankan 1 jam 30 video ya. Orang itu kayak mau milihnya mikir kan. Iya kan, orang kayak mau post 1 mikir dulu gitu kan. Bapak sejam 30 gimana cara prosesnya? Nyiapin nabung dulu atau gimana nih? Jadi memang kalau misalnya udah mau habis nih stok ya kan, udah kita bikin banyak 1 jam sampai 30 video, bahkan sampai 50-60 video saya bisa. Karena kan memang durasinya tuh pendek-pendek. Paling lama 1 menit 60 detik. Nah dan itu karena udah terbiasa sih. Jadi bicara juga udah terbiasa, udah gampang. Memang itu semua proses ya. Kita nggak bisa baru mulai affiliate terus semuanya lancar, nggak bisa. Jadi itu memang proses. Nah sekali tag udah jadi tinggal edit sedikit dah gitu. Makanya 1 jam bisa dapat 50, 60, minimal 30. Terus dari pengalaman Bapak nih dalam bikin video kayak gimana sih yang benar-benar bisa ngasilin penjualan? Sebenarnya gini, kalau kita tuh kan di affiliate memang harus pelajarin yang namanya hook, ya kan, yang namanya masalah, yang namanya call to action itu udah harus belajar. Ada, belajar. Tapi itu sendiri kan memang nggak menjamin
satu video kita bakal FYP. Iya. Ya kan? Nah, yang saya amati selama ini keoriginalan kitanya sih. Originalan kitanya. Jadi ya nggak dibuat-buat apa. Jadi kan banyak juga kreator pengen berusaha untuk FYP ngikutin kreator lain segala macam. Nggak jadi diri sendiri. Akhirnya nggak jadi gitu. Tapi coba berusaha untuk jadi diri sendiri aja. Walaupun itu mungkin ya mau jelek mau bagus tapi ya itu kita. Itu gitu. Adalah kita. Original. Bahkan kita nggak pernah nyangka video yang kita bikin bagus ternyata viewsnya kecil. Tapi video yang kita bikin asal-asalan ternyata itu meledak. Gitu. Oke. Kalau buat Bapak nih yang paling berkesan nih dalam bikin video yang ternyata ini proses kreatifnya simpel gitu kan dan berkesan lah buat Bapak dari prosesnya dan hasil video yang kayak yang mana tuh? Yang lompat itu sih. Yang lompat? Itu rada nekat sih. Oh yang ini ya. Video ini kenapa nih waktu itu keinspirasinya kenapa gitu loh? Ya karena kan itu kan saya jualan storage box itu ya. Iya, storage box. Dan itu produk lokal. Produk Tasikmalaya. Nah jadi yang produk import tuh sudah ada. Dan memang kualitasnya nggak bagus. Nah ini produk lokal Tasikmalaya dia kualitasnya jauh lebih bagus daripada yang impor. Iya dengan bahan pakai multiplex semua segala macam. Jadi saya ingin membuktikan ke audiens istilahnya ini barang kuat, bagus gitu. Tapi jadi diloncatin dengan cara seperti itu. Deg-degan nggak? Iya deg-degan ngerinya jebol. Oke. Gitu. Dan itu penjualannya juga salah satu top videonya Bapak. Ya itu oke. Jadi ada beberapa yang FYP lah. Gitu. Jadi ini ya sampai mempertaruhkan diri sendiri gitu ya. Iya kadang ya harus bikin sesuatu yang agak gila lah. Kembali lagi kan gimana caranya untuk membuat orang tuh stay di video kita selama 10 detik pertama. Bikin yang menarik mungkin, sekreatif mungkin, seoriginal mungkin. Itu dia tadi nih. Nah menurut Bapak nih, kalau misalnya ini kan banyak kreator pemula juga yang pengen nyobain tuh. Pengen jadi kayak Bapak, tapi kan kayak nggak gampang gitu. Betul. Ya. Dan Bapak sendiri ngalamin kayak kesalahan apa sih yang kayak Bapak tuh aduh nyesalnya dulu gue gini, coba kalau gue nggak gini kayaknya lebih cepet deh gitu. Atau gimana deh yang Bapak pernah alamin deh dari pengalaman? Sebenarnya yang paling berat itu dari diri kita sendiri, yaitu kemauan sih. Jadi tantangannya itu. Karena kan kita tuh harus dituntut untuk konsisten, ya. Kalau kita nggak punya kemauan yang kuat akan susah. Jadi orang tuh mungkin hanya melihat dari sisi luarnya aja, afiliator bisa dapat sekian dalam 1 bulan, tapi mereka tuh nggak tahu sebenarnya proses di baliknya itu seperti apa. Yang mereka lihat hanya luarnya aja. Nah begitu mereka masuk ke dalamnya, nah itu di situ problemnya. Sebentaran aja mereka udah give up. Gitu. Nah sebenarnya kan memang kalau menurut saya kita nggak bisa tahu persis mungkin di bulan pertama 2 bulan 3 bulan bakal FYP atau bahkan ada yang 6 bulan nggak FYP akhirnya jadi berhenti. Nggak tahu masih di mana gitu ya. Betul. Menurut saya sih kembali lagi selain dari kita belajar mengenai cara bikin video yang bagus dengan ya hooknya, call to actionnya semua, ada satu lagi nih koyohan yang kadang-kadang dilupakan. Doa bener. Gitu. Bener banget. Betul. Jadi apapun itu karena kita nggak pernah tahu video mana yang bakal FYP. Yang tahu tuh kan hanya TikTok dan Tuhan. Iya kan? Kita bikin sebagus mungkin, kita pikir jadi nih. Ternyata enggak. Dan itu sudah sering kejadian sama saya juga. Betul. Jadi yang kita lakukan adalah kita bikin sebagus mungkin, kita belajar dengan kemauan yang kuat, sisanya kita berdoa, serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Keren banget ini, insightful sekali. Oke, Pak. Ada pesan gak nih buat teman-teman yang nonton, yang masih pemula, atau kan Bapak juga pernah di posisi itu kan? Mereka tuh harus ngapain sih biar akhirnya bisa survive gitu, bisa jadi kreator yang ngasilin, itu apa sih kira-kira? Nah iya, saya juga sering ngajarin beberapa teman kan, yang baru-baru gitu. Ya itu seperti yang saya bilang, mereka ngelihatnya di luar aja. Di dalamnya itu mereka nggak tahu. Nah sekarang yang saya pesan juga ke semua, jangan pernah berhenti untuk mencoba. Dan kita mesti punya kemauan yang kuat. Apapun yang kita lakukan, kalau kita punya kemauan yang kuat, itu pasti akan berhasil.
Oke. Ya kan? Selama apapun yang kita lakukan, kalau kita hanya sebatas iseng-iseng, nggak serius, itu nggak akan jadi. Nggak akan jadi. Iya. Oke, jadi itu dia buat teman-teman yang baru, jangan pernah nyerah, jangan lupa doa. Betul. Kalau Pak Goya aja bisa gitu ya. Betul. Kenapa maksudnya yang lain nggak bisa gitu. Betul. Betul. Ya. Nah, terus buat teman-teman nih yang misalnya pengen cari home living, jangan lupa di link ini, di video kita cantumin juga nih. Boleh. Link akunnya Pak Goya bisa dilihat ya Pak ya. Iya dong. Rekomendasi produk apa yang terbaik? Oh banyak. Apa aja. Mau disuruh lihat apa nih? Ada ya storage box itu, ada tas, ada apa nih yang lagi naik itu. Sekarang kan orang mau berangkat haji nih, jadi saya jual tas ransel untuk berangkat haji. Oke. Macam-macam deh, perlengkapan rumah. Jadi banyak banget yang kalian bisa pilih, ada di situ, bisa liatin langsung akunnya Pak Goya. Bener gak nih? Bener, Bapak udah cerita gini gitu. Bener gak nih pas di akunnya bener ekstrim itu gitu orangnya. Iya, dan baju juga ada. Karena kan saya ganteng, jadi pakai baju tuh orang keren gitu loh. Ini om-om keren kayaknya. Gak ada lagi cuma satu. Wah, sugar daddy nih. Oke, bisa kepoin langsung, bisa lihat langsung di akunnya. Oke, mungkin kurang lebih itu obrolan kita bersama Pak Goya. Kalau kalian masih ada yang mau ditanyain, tulis di komen. Jangan lupa like, share, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.